Sejuk gemercik air di padang gersang, basah terasa aliri pipa yang kering, hangat sentuhannya di perkempingan situ gunung Gede Pangrango. Ini tenda kita ada 2 tenda peserta yang lainnya, dan di sini kita telah ada orang Lampung, Maulana Said, Elang Mulia, Mang Oding oleh-oleh, rasanya seperti Iron Man. Kamar mandi, tadi kita sholat di sini, dekat sama kamar mandi, ajib kan? Rasanya seperti apa, Mak? Seperti Iron Man. Nggak tahu langsung umur baru ini. Iya. Gimana, Mama? Rasanya nikmat sih. Nah, terus Cuman dingin. dingin ya, dingin banget ya. Lihat kondisi alamnya. Kita perkemahan di situ gunung. Kita menyusuri hutan tepus. Hutan tepus. Ini pohon tepus, teman-teman. Nah, nih. Pohon tepus ini ya kita bisa gunakan untuk menghangatkan badan, cari embut mudanya. Ini pohon tepus. Pohon tepus, hutan tepus. Nah, tuh lihat. Ini pohon tepus. Jadi teman-teman nanti bisa dipotong di sini. Nah, ambil. Itu. Biasa kan? matanya tajamkan hati nan suci. Nah, tuh. Dia adalah Gimana, Nak? Hutan tepus. Mantul. Gunung Gede Pangrango. Jelajah hutan. Masya Allah. Kita mau Tabur alam. ke arah danau. Danau di tengah-tengah. Itu danau situ gunung. Kumaha kabarnya? Assalamualaikum. Terus ke arah sana. Menyusui dan membesarkan kita, pertaruhkan jiwa raga, membela kita semua. Dialah ibunda yang selalu mendoakan kita dalam keadaan lapang, suka ataupun duka. Tutur katanya adalah harapan doa, nasihat yang Ada nenek Epan berjalan seruntul. Nyeruntul ya. Kerinduannya adalah ridho ilahi, Kita trekking jalan kaki. kemurkaannya adalah murka ilahi. Itu danaunya tuh kelihatan. Bawah udah kelihatan danaunya. Nah, itu danau. Yang putih bersinar itu danau. Kita jalan menyusuri terus ke sini. Susurin terus. Oke. Kita selusurin. Wih. Nenek Epan masih kuat? Mantap. Terus susurin. Masya Allah. Mau jadi Iron Man rasanya. Mana?
Emang itu janda bolong? Coba kita lihat apakah. Oh bener ini. Ini yang lagi viral nih teman-teman nih, janda bolong. Ada janda bolong di sini. Viral banget tuh. Pohon janda bolong. Nah, ini dia. Kita sedikit lagi menyusuri jalan ini. Nyai bolang. Masya Allah. Nyai. Nyai Epan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nanti. Pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pasang sikap rolling. Pelan-pelan itu, Mak. Pelan-pelan. Jalannya santai. Santai aja, masih jauh. Ya. Kalau bisa di sini bisa lari pagi tiap hari sini. Mantap ya suasananya tuh. Luar biasa. Pagi yang indah. Danaunya udah kelihatan dari atas. Tuh danau, situ gunungnya. Udah ada sinar kilatan, sinar putih. Ini danaunya. Kita susurin lagi terus ke bawah. Tuh. Nenek Evan udah jauh banget nih. Nyeruntul aja dia. Depan. Tuh. Tuh. Terus. Jauh banget Nenek Evan. Luar biasa. Terus menyusuri. Nah, terus susuri. Lagi mau ngapain ini? Bawa pancingan ya, kabur. Ada ikan apa? Gabus. Terus ikan apa lagi? Boboso. Terus apa lagi? Yuk kita susuri. Sekarang kita sudah masuk wilayah Danau Situgunung. Danau di atas ketinggian Gunung Gede Pangrango. Masya Allah, luar biasa nih teman-teman. Gerbangnya ada di sana. Ada tempat jajan-jajan. Ya kan, ini jalan setapak menuju musola atau toilet. Kita menuju ke toilet atau mau ke musola ke sini. Nah, ada berapa pengunjung juga sudah mendirikan tenda dari malam di sini. Indah sekali ya tenda di sini. Masya Allah. Bawa sepeda oke juga ya Kang ya. Mantap. Terus kita susuri. Terus tuh. Udah ada nenda tuh dari semalam. Oke. Ke arah sana. Toilet Situgunung, Danau Situgunung. Nah, ini musolahnya. Ada Ecan Jurni lagi ngapain, Bu? Lagi nyapu musola. Ecan Jurni lagi nyapu musola. Luar biasa, semoga berkah, punya keturunan soleh dan soleha. Amin. Amin. Nah, ini dia. Ini arah sana puncak Gunung Gede Pangrango. Sana. Nah, ini dia danaunya. Masih luas ke sana, Masya Allah. Luar biasa. Iya, pada ngecamp semalam. Kapan-kapan boleh. Masya Allah. Ini enak bawa hamok. Bawa hamok. Iya. Harusnya. Oke. Jadi teman-teman, kalau ke sini ke Danau Situgunung boleh ngecamp di sini, diriin tenda. Asik banget. Pagi-pagi ya, banyak suara burung, tafakur alam. Makin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya ini sebenarnya danau buatan orang soleh juga. Nah, tuh. Kita sebelum ke jembatan Suspension Bridge, kita sholat duha dulu di musola Danau Situgunung. Biar Allah memberkahi setiap perjalanan kita, insya Allah. Oke, danaunya luar biasa.
Di mana kita? Danau sih. Tuh, kalau videoin dia mah kebiasaan. Tuh. Tangannya nggak bisa diem. Tuh. 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 Itu mana? Itu gunung. Itu gunung. Itu gunung. Sini gunung, sini gunung. Oh. Bukan situ gunung. Sini gunung. Ini gunung. Sebutin gua dah. Mantap sama dedek. Nenek lagi. Tiba-tiba bangkit. Bismillahirrahmanirrahim. Cantiknya Danau Situgunung di Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango sudah tersohor. Namun ternyata ada kisah yang menarik legenda sejarah, yaitu kisah tentang seorang pejuang pahlawan yang menjadi buronan penjajah Belanda. Untuk masuk di kawasan Situgunung, kita harus menyusuri terlebih dahulu dari gerbang sekitar 15 menit dengan jalan yang sudah cukup rapi. Kisah yang melegenda di balik Situgunung menawarkan keindahan, ketenangan yang menawan. Dulu dibuat oleh seorang pejuang pada masa zaman Belanda menjajah di Indonesia. Dikisahkan Mbah Jalun atau Syekh Rangga Jagat Syahdana, seorang bangsawan pejuang dari Mataram yang musuh bebuyutan bangsa Belanda, melarikan diri bersama istrinya dari kejaran penjajah. Pelarian dari Mataram menembus jalur yang ekstrim Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Dengan perjalanan penuh tantangan, akhirnya membawa mereka sampai di sebuah lembah. Lembah yang indah, yang dialiri air yang sangat jernih, ini akhirnya dijadikan tempat tinggal dan persembunyian Mbah Jalun dan istrinya, sampai mereka mempunyai seorang anak. Mbah Jalun begitu bersyukur bahagia akan hadirnya seorang anak, maka dia buatlah sebuah danau kecil sebagai wujud syukur atas kelahiran anaknya. Danau itu diberi nama Situgunung, yang mempunyai arti danau yang ada di sebuah pegunungan. Yang kelamaan, danau itu kemudian dari kecil kemudian membesar sampai saat ini sangat luas. Danau itu indah dipandang mata. Keindahan danau ini akhirnya menjadi terkenal. Saat ini banyak pengunjung menjadikan Situgunung sebagai objek wisata, pemotretan, ataupun tempat untuk bertafakur alam. Saya sendiri senang sekali mengajak keluarga jauh dari keramaian kota menuju danau yang indah ini, Situgunung, untuk kembali kepada fitrah Islam, bertafakur alam,
mendekatkan diri kepada Sang Khalik, dan semoga menjadi bagian ampunan dan datangnya barokah dari Allah Azza wa Jal, karena rasa syukur, simpati, dan juga kita mendoakan kepada pendahulu kita pejuang, yaitu Syekh Syahdana atau Mbah Jalun. Al-Fatihah. Afwan minkum. Begitulah kisah legenda Situ Gunung, danau di atas ketinggian di Gunung Gede Pangrango. Hangat sentuhannya, damai terasa, nyertai langkah kita di sepanjang hayatnya. Kasih sayangnya sehangat mentari pagi, belayan tangannya selembut angin sutra, senyum manisnya hiburkan hati nan duka, pandang matanya tajamkan hati nan suci. Sejuk gemercik air di padang gersang, basah terasa aliri pipa yang kering. Hangat sentuhannya, damai terasa, nyertai langkah kita di sepanjang hayatnya. Kasih sayangnya sehangat mentari pagi, belayan tangannya selembut angin sutra, senyum manisnya hiburkan hati nan duka, pandang matanya tajamkan hati nan suci. Dia adalah wanita paling berjasa sejak kita lahir ke dunia dan melanglang alam fana. Tiada tandingan budinya dalam hidup kita, yang melahirkan kita, menyusui dan membesarkan kita, bertaruhkan jiwa raga membela kita semua. Dialah ibunda yang selalu mendoakan kita dalam keadaan lapang, suka ataupun duka. Tutur katanya adalah harapan doa, nasihat yang berguna sepanjang masa. Keridhoannya adalah ridho ilahi, kemurkaannya adalah murka